Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa man tabi'a ihsan yaumidin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhal mustami'un, konco-konco sedulur ngaji semuanya. Ini adalah materi kita yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggambarkan di dalam Al-Quran, mengabarkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-10 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang yang tidak menggunakan akalnya di dalam beragama. Allah mencela orang yang hidupnya itu tidak mau berpikir untuk mengesahkan Allah. Dan di antara penghuni neraka adalah orang-orang yang tidak memakai akalnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memakai akalnya, tetapi akal yang rusak. Mereka memakai akalnya, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan di dalam syariat agama. Nah, dari situ banyak sekali hikmah bahwa kita sebagai seorang Islam itu dalam melandasi pondasi kita, pondasi berakidah, bertauhid yang bersumber dari Quran dan Sunnah ini betul-betul dijaga. Menjaganya dengan akal sehat, dengan akal sehat. Maka kalau kita berbicara tentang tauhid yang diajarkan oleh para kiai, para ulama, guru-guru kita semuanya, ada yang namanya hukum. Hukum itu ada beberapa hal. Ada hukum akal, hukum adat, dan hukum syara'. Kalau hukum syara' atau syariat kita sudah sering kali ngerti. Hukum syarat itu, syara' itu ada wajib, haram, makruh, mustahab atau sunnah atau makruh, yang terkenal dengan 5 itu. Atau hukum adat. Hukum adat itu hukum keterbiasaan. Insya Allah akan kita bahas. Tapi pada kali ini saya ingin menerangkan hukum akal. Ini penting sekali untuk dimengerti agar kita tambah wawasan. Agar apa? Agar bertauhid kita benar. Sekali lagi, ulama itu untuk mempola gaya pikir kita agar gaya bertauhidnya benar. Itu berawal dari manhaj berpikir, yaitu akalnya dulu dibenarkan dulu. Nek akalnya salah, dijak mikir sing bener ya ora itu. Jadi agar tercipta muslim yang benar dalam berakidah, dibenarkan dulu akalnya.
Wong akale salah kok mikire salah, pola kerja akalnya salah, diajak berpikir benar, ora iso wong polane salah kok. Nah ini penting, ini penting. Pak, teman-teman perhatikan setiap keterangan-keterangan yang saya sampaikan, karena ini materi sing lumayan jelimet bagi mereka yang tidak konsentrasi. Tapi kalau konsentrasi dan ngerti, maka arah ke depannya gampang. Bahkan ketika ada orang yang berakidah sesat, bahkan ada orang yang menyisipkan tahayul, bid'ah dan khurafat di dalam Islam, bisa terjawab. Bukan sekedar pakai dalil, cukup dengan akal pun sudah selesai pembahasan itu. Maka logika berakal sehat itu betul-betul mendampingi kokohnya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan hanya sekedar ini dalilnya ini, bukan sekedar itu. Kokohnya ahli sunnah wal jamaah menghadapi musuh-musuh dalam akidah sesat itu bukan sekedar hanya membawakan dalil, tetapi dalil itu dikokohkan oleh akal yang sempurna, yaitu akal sehat. Maka yang pertama, sedulur, membicarakan sesuatu, yaitu ilmu tauhid, tidak lepas dari hukum-hukum akal. Apabila kita menerima suatu keterangan atau informasi, maka akal tentu akan menerima dengan salah satu pendapat. Kalau ada info masuk ke akal kita kadang kan tidak semuanya kita masukkan, juga tidak semuanya kita tolak, juga akal kita bergerak. Jadi kalau ada info seperti ini, jenengan menerima materi ini kan dirungokno tok. Tak rungokno tok, ceramah kiai ini, lho kan gitu. Ada sing tak lebokne ning pikiranku, ceramah kiai ini. Ana sing jajal tak rungoknone sih, alah apa iki ngono. Itu reaksi akal. Ini reaksi akal. Maka dari situ akal itu membenarkan dan mempercayai kabar. Biasanya kerjanya akal itu adalah membenarkan dan mempercayai kabar. Kalau nang omah kono iku ning guri omahe ana peleme gedhi, wae wakai ramajat, ana kabar ngoten niku. Itu tugas akal biasanya langsung percaya, ya, dan membenarkan. Oh ternyata iya ono tenan nih, loh gitu. Tapi tugas akal ketika muncul kabar di belakang rumah ono pelem gudi, woi waki ora majat, ternyata tidak ada, maka mengingkari dan tidak mempercayainya, itu tugas akal. Ya, bisa saja memungkinkan saja. Neng kono ana wong iku cuwilik wireng, untune merongos nang bojone wayu. Ada kabar seperti itu. Bisa saja membenarkan, mempercayai, bisa saja mengingkari dan tidak mempercayai, bisa saja ya iso wae. Nah, jan wis jodoh dek. Senajan wireng merongos cuwilik nang bojone wayu ya iso wae. Ngono. Namanya takdir. Itulah gaya gerak akal. Itulah gaya gerak akal. Jadi akal itu kan menerima sesuatu
baik dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Dari diri kita sendiri atau orang lain. Saya kasih contoh yang gampang-gampang dulu ya. Yang gampang-gampang dulu. Belum bahas pondasi akidah dulu. Agar jenengan ngerti akal ini untuk apa. Contoh. Mas rondo ayu sing dodol kopi ning pojokan stasiun kae iku ternyata seneng karo awakmu. Seneng karo awakmu ketika Anda mendengarkan kabar itu. Apakah hati dan akal Anda tidak bergetar? Di antaranya akan ada 3 pilihan. Yang pertama, Anda akan membenarkan dan mempercayai. Anda akan benarkan dan mempercayai. Bisa jadi, oh iya, anjen rondo iku sayang sama saya. Iya ndak? Bisa jadi Anda mengingkari dan tidak mempercayainya. Ora mungkin. Kenal ya ora kok, ngene ora kok, seneng karo aku. Anda langsung mengingkari dan tidak percaya. Tapi bisa jadi Anda menebak-nebak. Ndak iya ndak cinta saya Gondang ora aku seneng aku, gondang seneng aku. Ini pekerjaan akal. Jadi ini tugas dan peran akal di situ. Nah, dalam perjalanan fase manusia, ya, dalam perjalanan fase manusia, dalam berakal dari zaman dulu sampai sekarang, para ulama itu menuliskan. Jadi sesuatu itu sudah terjadi dalam diri manusia, kemudian merumuskan. Ben menungso iku ngerti. Oh iki lho, sistematika berakal. Wong urip iku ngene iki lho, wong urip. Ngono. Ya wong urip iku kaya ngene iki. Dan itulah pekerjaan akal. Jadi yang pertama adalah pekerjaan akal. Dari pekerjaan akal itu jadilah hukum akal. Maka pagi ini saya tadi mau ngomong hukum akal, tapi saya sebutkan dulu pekerjaan akal. Akal itu kerjane membenarkan dan mempercayai, mengingkari dan tidak mempercayai, atau hanya memungkinkan. Dikandani nek pengen mangan sate wedhus sing penak kuwi kono lho ning ngarepe terminal Ngawen. Coba jenengan ketika mendengar kabar seperti ini, apa perasaan Anda? Ayo, ada yang mendengarkan langsung, oh iya enak ancen kono lho, nggih. Ada yang ora enak. Ada yang enak apa ora ya? Enak apa ora ya? Ada ini. Ya ndak? Ini menjadi hal yang wajib dimengerti nih. Kenapa? Nanti beragama itu juga gitu loh. Ini pondasi awal. Nanti beragama itu nong gitu. Kowe diomongi akhirat iku ono tenan lho. Akhirat iku ono. Bagaimana hati dan akal Anda itu menerima kabar itu? Percaya? Apa ora percaya? Utawa ya iso percaya, ya iso ora.
Nanti larinya ke sana, pembahasan ini larinya ke sana. Maka sebelum membahas hukum akal, saya ajarkan pekerjaan akal. Karena nanti dalam beragama itu ini semua. Beragama ini seperti itu. Sholat itu hukumnya wajib. Sholat itu hukumnya wajib kanggo wong Islam. Ketika Anda menerima kabar ini, ilmu ini, apa yang ada dalam benak Anda? Membenarkan, mempercayai, mengingkari, atau memungkinkan? Ini pekerjaan akal ini, ya, pekerjaan akal ini penting ini. Contohnya, menungso iku nek minum minuman keras, iku awake rusak. Ketika Anda mendapatkan info seperti ini, akal dan hati Anda bagaimana? Mempercayai, membenarkan, mempercayai, atau mengingkari? Ya, mengingkari, tidak percaya sama sekali, atau memungkinkan tok, mungkin, ndak iya ndak rusak gitu. Begitu juga tentang nanti yang masalah pondasi yang paling pondasi tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ahadun. Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Anda mendengar kalimat itu, apa yang reaksi dalam otak hati Anda itu apa? Membenarkan, mempercayai, mengingkari, tidak percaya sama sekali, atau memungkinkan? Nah, itu pekerjaan akal. Maka ini penting. Seorang muslim harus ngerti pekerjaan akal. Ini jadi guru-guru, buya-buya, para habaib, para ulama dulu, zaman dulu dah berabad-abad, puluhan abad udah ngajarkan ini. Ya, ulama-ulama sudah ngajarkan ini. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Juwaini, Imam Bajuri, ya, Imam Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Katsir, ya, Imam Bukhari, imam semua imam mengajarkan ini. Sebelum berbicara tentang tauhid, manusia itu didohke, itu pekerjaan akal. Kenapa? Karena nanti manusia itu beriman, kafir atau munafik, itu bersangkutan dengan pekerjaan akalnya. Orang dihukumi kafir karena pekerjaan akalnya. Orang dihukumi beriman karena pekerjaan akalnya. Orang dihukumi munafik karena pekerjaan akalnya. Paham ya? Pun sewu gini, kanggo teman-teman yang masih awam sekali, tolong diulang-ulang. Maka tak kasih contoh sing mudah, sing serdo angel, karo sing lumayan. Agar apa? Agar ngerti tentang apa? Pekerjaan akal. Kemarin kita sudah berbicara akal sehat, gunanya untuk apa? Terus mau masuk ke hukum akal, tetapi sebelum membahas hukum akal, saya tunjukkan lagi pekerjaan akal. Pekerjaan akal itu ada berapa? Ada 3 tentang penerimaan kabar, membenarkan, mengingkari, dan memungkinkan. Wis ngono ae. Iki wis 20 menit. Semoga bermanfaat. Berdoa kepada Allah, semoga kita orang-orang yang selalu diberikan jalan yang lurus. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.